Ada orang yang lalai dengan solatnya di hujung waktu. Orang yang solat di hujung waktu itu masuk dalam kategori munafik. Tidak ada lain, tidak ada kata lain. Bukan fasik. Nabi kata orang yang suka solat di akhir waktu munafik. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang solat di akhir waktu itu mesti orang-orang yang terpaksa solat. Dan bukan betul-betul ingin solat. Bisa jadi untuk menjaga gengsi. Kau tak solat, udah jam segini, oh bentar lagi aku solat. Karena ada orang melihat dia, mau tak mau dia solat. Padahal dia tak biasa solat memang. Ada orang-orang seperti itu, ada. Dan ingat, kalau ada uzur itu lain cerita. Tapi ada orang-orang sengaja melalaikan solatnya sampai di akhir waktu. Nabi kata kalau ada orang solat di akhir waktu, itu tandanya orang munafik. Tarkus sholah, meninggalkan solat. Baik Bapak Ibu, kita urai terlebih dahulu sebelum meninggalkan solat. Perbedaan kita dan Muslim dan kafir itu perbedaannya terletak pada satu saja, solat. Tak ada yang lain, solat. Yang lain punya puasa, punya. Yang lain punya sedekah, punya. Satu saja yang berbeda, solat. Dan solat termasuk yang pertama sekali dihisab di hari kiamat. Pertama sekali, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat solat. Perbedaan Muslim dan kafir solat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini awal dulu. Sekarang kita urai. Sebelum kita sampai pada meninggalkan solat. Yang pertama, ada orang yang solat tepat waktu. Yang kedua, ada orang solat sebenarnya pengen solat tepat waktu tapi tak jadi solat tepat waktu. Karena ada uzur syar'i. Yang ketiga, ada orang yang melalaikan solat, sengaja mengundur solat. Yang keempat, ada orang solat di akhir waktu. Udah mau masuk azan isya baru dia solat maghrib. Pas selesai assalamualaikum azan isya. Ada begitu? Ada. Nanti kita masukkan orang-orang yang tersebut. Yang terakhir ada orang yang meninggalkan solat. Ada orang yang meninggalkan solat itu juga ada kategorinya. Kategori pertama, meninggalkan solat sebenarnya bukan karena disengaja. Bukan karena disengaja. Bisa jadi sakit, bisa jadi safar, dan lain sebagainya. Atau tertidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada orang meninggalkan solat dengan sengaja. Ini berbeda semua hukumnya, tak sama. Mulai dari pertama sampai akhir itu tidak ada yang sama hukumnya. Kita kategorikan yang pertama dulu. Orang yang solat tepat waktu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kajian fikih itu tepat waktu itu ada dua. Ada yang solatnya di waktu yang bertepatan. Ada yang solat tapi gini, solat tepat waktu ketika azan solat dia. Itu namanya solat tepat waktu. Tapi ada orang solat di waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Dia solat di solat asar di waktu asar, solat zuhur di waktu asar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Solat tepat waktu, solat di waktu yang tepat. Itu berbeda. Ada orang sholat tepat waktu azan, dia datang ke masjid, atau sebelum azan dia sudah datang di masjid. Dia bersiap. Ini yang paling baik itu. Yang terbaik itu. Datang sebelum azan. Ketika azan dia sudah di masjid, kemudian dia melakukan sholat sunnah, kemudian dia ikut sholat wajib, kemudian dia sholat sunnah lagi, kemudian baru ghadir, baru dia keluar. Itu yang paling baik. Yang terbaik di antara yang baik. Yang pertama. Yang kedua, ada orang sholat di waktu yang tepat. Misal, ada yang sholat asar memang di waktu asar. Sholat zuhur di waktu zuhur. Ada orang sholat zuhur di waktu asar. Ada apa tidak? Yang safar. Dia jamak. Sholat zuhurnya di waktu asar. Karena dia safar. Perjalanan, jamak dia. Jamak takhir atau mungkin qasar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi kita tak salah paham, tak bisa memahami itu, tidak bisa menjustifikasi itu sembarangan, tak bisa. Harus dengan kategori, harus dengan ilmu. Nah, yang ketiga, ada orang solatnya sukanya menunda-nunda solat, ditunda-tunda solatnya, ghaflah atau lalai. Ghaflah atau lalai. Apa maksudnya menunda-nunda solat? Ya, solatnya zuhur, solat zuhur itu jam 12.30. Dia sholat zuhur jam 2. Kira-kira di jam 2 itu masih sholat zuhur atau sholat asar? Sholat zuhur apa asar? Zuhur. Dia sholat di situ. Salahkah? Tak salah. Tapi kalau dia tak sholat, afdalkah dia sholat di rumah daripada di masjid? Ya itu jelas. Sholat di masjid lebih afdal daripada di rumah. Artinya apa? Dia sholat zuhur. Salahkah? Kalau dikategorikan masuk dalam kategori jamaah, salah dia. Karena dia tak jamaah. Tapi kalau dalam kategori dia solat atau tidak solat, dia solat. Betulkah dia solat? Solat dia. Yang salah dia tak solat. Kalau dalam kategori solat atau tidak solat. Nah, yang terbaik mana? Ya solat tepat waktu. Baik. Dia suka tunda-tunda solat. Salahkah orang menunda-nunda solat? Salah. Kenapa salah? Karena orang-orang yang menunda-nunda solatnya itu bisa jadi orang-orang itu sedang dilalaikan oleh dunia. Tapi ada orang yang memang tak sengaja tertunda solatnya karena ada kegiatan. Mohon maaf, kita ambil contoh. Salah satu contohnya di pesantren. Ada salah satu pesantren di Indonesia ini, solat zuhur, azan zuhur pada hakikatnya jam 12.30. Mereka baru melaksanakan sholat zuhurnya jam 1. Karena apa? Karena masih ada unsur pendidikan yang mereka harus selesaikan. Salahkah? Tak salah. Karena ada waktu muayyan, ada waktu fil mi'at. Ada waktu yang tadi saya katakan. Ada waktu, tepat waktu, ada di waktu yang tepat. Itu tak salah. Ulama fikih berbeda pendapat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang keempat Bapak Ibu, itu yang paling berbahaya. Ada orang yang lalai dengan solatnya di hujung waktu. Orang yang solat di hujung waktu itu masuk dalam kategori munafik. Tidak ada lain, tidak ada kata lain. Bukan fasik. Nabi kata orang yang suka solat di akhir waktu munafik. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang sholat di akhir waktu itu mesti orang-orang yang terpaksa sholat, gitu Nabi. Dan bukan betul-betul ingin sholat. Bisa jadi untuk menjaga gengsi. Kau tak sholat, udah jam segini, oh bentar lagi aku sholat. Karena ada orang melihat dia, mau tak mau dia sholat. Padahal dia tak biasa sholat memang. Ada orang-orang seperti itu, ada. Dan ingat, kalau ada uzur itu lain cerita. Tapi ada orang-orang sengaja melalaikan solatnya sampai di akhir waktu. Nabi kata kalau ada orang solat di akhir waktu itu tandanya orang munafik. Dalam Al-Quran Allah kata, apa kata Allah? Nanti akan ada orang-orang yang malas-malasan dalam solat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kelak akan ada orang-orang mendirikan solat, tapi solatnya main-main, malas-malasan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Dan itu masuk dalam karakter orang munafik. Kata Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam 30 tanda orang munafik, salah satunya adalah orang-orang yang bermalas-malasan dengan solat. Kalau ada nampak begitu, itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri manusia munafik. Mengapa demikian? Karena pada masa Nabi melihat sendiri orang-orang yang terlambat, yang jarang-jarang sholat atau yang sholatnya main-main itu orang munafik. Sehingga Nabi geram sekali dengan orang-orang munafik itu. Diberdirikan oleh Nabi, dikumpulkan di Masjid Nabawi, ditunjuk sama Nabi satu-satu. Penghuni neraka kata Nabi. 40 orang ditunjuk satu-satu sama Nabi. Orang munafik tadi. Kata Nabi, penghuni neraka. Menangis, ada yang pura-pura menangis, ada yang pura-pura sholat, ada yang pura-pura bertobat. Namanya aja munafik. Kalau orang munafik itu, bahasa lainnya adalah percaya dengan ayat tapi mengingkari di belakangnya. Artinya dia masuk Islam tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak Islam.
Nah, itu yang seperti itu. Dan dicontohkan pada masa Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Dan yang paling berbahaya di antara yang berbahaya tadi, yang nomor 2 terakhir itu berbahaya. Dan yang nomor 1 terakhir ini adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia, mohon maaf, ibu tertidur, bapak tertidur, sudah pasang alarm. Alarm dah pasang nih. Tapi kok tak bangun-bangun. Bukan kategori, apakah itu masuk dalam kategori fi udhunihim waqra? Apakah di telinga mereka ada sumbatan sampai mereka enggak dengar alarm? 10 alarm mereka taruh di dekat telinga, tak dengar satu pun. Itu mati itu. Tidur mati itu betulan tidur gitu. Tapi kalau kondisi itu betul terjadi, dalam bahasa Nabi disebut dengan rufi al-qalam. Orang yang dima'fu anhu, orang yang diampunkan. Artinya salahkah dia? Salah. Berdosakah dia? Tak. Orang rufi al-qalam itu tidak berdosa. Salahkah? Salah. Misal bapak ibu baru terbangun jam 8, baru sholat subuh. Tapi ingat ya, betul-betul baru terbangun. Sudah diinjak kepalanya, sudah disiram dengan air, masih juga tidur dia, tak bangun-bangun. Itu namanya rufi al-qalam lagi itu. Tapi tolong ditengok dulu, hidup apa tidak dia. Takutnya nanti tak hidup. Nah, kalau bangun jam 8 langsung sholat dia. Pertanyaan 1, salahkah atau tidak dia sholat subuh itu? Bapak Ibu, salah apa tidak? Salah. Berdosakah tidak? Tak berdosa. Tidak berdosa. Orang gila berdosa tak? Tak berdosa. Sampai dia sehat akalnya. Orang lupa, misal bapak ibu sedang asik main-main, tapi ini main-main ya, kalau main yang baik gitu, main batu domino, itu tak masuk tuh. Kalau main batu domino, main ular tangga, main monopoli, main bola, itu tak masuk dalam kategori, itu tak masuk, itu di luar kategori. Terlupa, manusia itu tempat salah dan dosa, dan lupa itu jelas manusia. Lupa Pak, itu tidak bisa dihakimi. Orang lupa tidak bisa dihakimi. Coba kau ingat-ingat, orang lupa kok mau diingat-ingat gimana? Mau ingat apa? Memang lupa. Bisakah dihakimi? Tak. Salahkah? Salah. Berdosakah? Tak. Tak berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini tingkatan yang paling rendah di antara dosa tadi itu yang di antara perbuatan yang salah yang paling rendah adalah salah tapi tak berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau yang seperti ini dia tak masuk dalam kategori. Tapi yang kedua masuk dalam yang kedua, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Itulah yang disebut oleh Allah oleh Nabi dalam hadisnya itu dosa besar meninggalkan solat. Apa dosa besarnya? Apa ancamannya? Dalam hadis yang lemah banyak. Kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja, itu di dalam hadis yang lemah disebut dengan seperti sedang menzinahi orang tuanya. Kalau dia laki-laki, seperti sedang menzinahi ibu kandungnya. Bahaya atau tak bahaya Pak? Dalam riwayat yang lain, tapi dianggap sahih, orang yang melakukan atau meninggalkan solat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena termasuk kategori manusia munafik. Sengaja Pak. Tapi dia fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu pada hakikatnya fasik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Artinya dosa besar bagi mereka. Nerakanya jahanam. Jahanam Pak. Jadi orang yang sengaja meninggalkan solat wajib. Sengaja dia tinggal tanpa ada udzur yang syar'i. Maka dia termasuk pelaku dosa besar. Neraka yang berhak dia tempati adalah neraka jahanam. Dalam hadis yang dhaif Nabi kata bahwa orang itu telah menzinahi ibu kandungnya. Bahaya Pak, berat itu Pak. Dan nerakanya bukan neraka main-main. Pintu di antara bapak daripada sekian banyak pintu neraka itu bapaknya jahanam. Pintu neraka jahanam. Allah sebutkan neraka dalam Al-Quran itu 8 pintu. Nah bapak daripada 8 pintu itu adalah jahanam. Jangan sampai Bapak Ibu kita masuk daripada kategori tersebut. Apa dampak yang lain? Kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari
Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu ulama besar yang ada di Inhil. Di Inhil dia punya kuburan di Sapat namanya Hidayat. Di situ Bapak Ibu dalam buku beliau namanya Asrarus Salah. Kalau ada orang-orang yang sengaja meninggalkan salat dengan sengaja, dia meninggalkan salat, maka bagi dia dosa yang besar, bagi dia sulit bagi dia untuk menerima taubat, untuk diterima taubatnya. Bayangkan Bapak Ibu. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah menanamkan tinta hitam yang besar di dalam hatinya. Berat Pak, kalau hati kita sudah tinta hitam, itu untuk menerima nasihatnya susah. Kita tak mau terima nasihat, sulit. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak kita Bapak Ibu tolong betul diingatkan. Kalau perlu pukul-pukullah, tapi ingat mukulnya jangan pakai rotan, jangan pakai kayu. Kalau bisa pakai cambuk aja. Kalau anak sekarang, kalau zaman dulu mungkin lah ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Kenapa? Karena kelak Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan mereka, tidak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka akan dikumpul dengan orang-orang pelaku maksiat. Sementara orang-orang yang sholatnya tepat waktu, sholatnya baik, akan dikumpulkan bersama para syuhada. Orang yang sholatnya baik tak masuk dalam kategori kemunafikan, mereka dikumpulkan ma'as syuhada was-siddiqin was-salihin. Bayangkan Bapak Ibu, kita dikumpulkan bersama para syuhada. Kalau yang tak pengen dikumpulkan di surga dengan para syuhada, itu memang parah betul itu. Tak apalah yang ada dalam hatinya itu. Maka Bapak Ibu, di akhir zaman Bapak Ibu, nih bahasanya Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari dalam kitabnya itu, di akhir zaman orang sudah mulai malas sholat. Kalaulah orang tu malas sholat, orang tua malas sholat, anaknya tidak sholat. Kalau anaknya tak sholat, cucunya meninggalkan sholat. Kalau cucunya meninggalkan sholat, cicitnya nggak kenal sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Orang tuanya malas sholat, anaknya itu akan meninggalkan sholat, maka cucunya itu udah nggak kenal sholat itu. Hati-hati. Kenapa? Karena pengaruh dari turunan. Maka hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling berbahaya terhadap anak saat ini lingkungan. Memang orang tua punya peran besar, tapi kalau orang tua tidak punya pendidikan, tidak bisa memberikan cover yang baik terhadap anak, maka akan mampu merusak ibadahnya anak, merusak akhlaknya anak. Yang dari pesantren bisa rusak, apalagi yang tak dari pesantren. Hati-hati. Berat tugas kita saat ini, berat. Maka kata Nabi, jaga anakmu, ajarkan mereka sholat. Bukan hanya faktor agama saja, faktor sosialnya Bapak Ibu. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, Allah tak mau kasih apapun sama mereka. Tapi ingat, ketika Allah memberikan sesuatu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak sholat, Allah ganti mereka dengan semua kehidupan dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika mereka melupakanku dari semua yang sudah aku berikan semua seisi dunia bagi mereka. Kemudian akhadnahum baghtatan, kami angkat sedikit-sedikit baik dari mereka, kenikmatan, keberkahan, semua kami angkat, rahmat kami angkat. Nama lainnya disebut dengan istidraj. Ingat suatu masa kata Allah, kami akan hancurkan dia seperti kami menghancurkan Qarun. Hati-hati Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.